Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Gusti Rival di Val FM. Pada siaran hari ini saya tuh pengen siaran soal Kang Deddy Mulyadi. Ini sebenarnya dampak dari setelah rapat bahwa Kang Deddy itu disebut gubernur konten. Dan Kang Deddy membuat salah satu video atau VT-nya di salah satu media online-nya yang saya ambil adalah dari YouTube ini. Jadi teman-teman kalau misal baru denger ya bahwa Kang Deddy itu setelah rapat atau pada rapat di gedung DPR RI bersama Komisi 2 itu ada sebutan atau ada sapaan dari Kalimantan Timur. Gubernurnya bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi gubernur konten. Mungkin video ini menjawab video yang disebutkan sama gubernur Kalimantan ini. Seperti apa sih gubernur Kalimantan Timur bicaranya? Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Jadi pada hari ini Kang Deddy itu membuat salah satu VT-nya yang diupload di media sosialnya. Saat ini menjawab kenapa sih Kang Deddy itu membuat konten di YouTube atau Kang Deddy itu jadi gubernur konten. Makanya kita simak Kang Deddy ngomong apa soal ini. Ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Oke teman-teman, kalau pengen tahu kerjasama media itu seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Kang Deddy. Tetapi saya juga pengen menjelaskan bahwa gubernur sebelum Kang Deddy Mulyadi juga sebenarnya itu membuat konten, tetapi di YouTube itu nggak ada, adanya kontennya di Instagram gitu ya. Dan di sana juga sempat ramai juga gitu, artinya itu menjadi medianya beliau, tetapi tidak semasif Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy Mulyadi ini di Instagramnya ada, di TikTok juga ada, kemudian di YouTube juga ada. Punya tim sendiri kalau Kang Deddy ya. Kalau sebelumnya itu memang kayaknya sih ada timnya tapi nggak sebesar Kang Deddy Mulyadi. Itu salah satunya. Digit-digit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Hampir 50 miliar untuk kegiatan promosi lah ya, untuk kegiatan iklan. Seperti yang pernah dibilang sama Kang Deddy Mulyadi pada saat rapat bersama Komisi 2 juga menyebutkan angka ini tentang biaya iklan Jawa Barat itu lumayan besar, 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Oke, jadi anggaran yang tadi itu untuk membangun pesona atau juga membangun personal branding kalau orang mah ya. Jadi membranding gimana supaya provinsinya itu jadi baik gitu di mata berita begitu ya. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube.
Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Luar biasa teman-teman ya, dari 50 miliar menjadi anggarannya 3 miliar. Artinya kan jauh sekali gitu. Ya, penghematan banyak gitu teman-teman ya. Yang namanya pro dan kontra memang udah biasa, apalagi ini kan di pemerintahan itu udah pasti terjadi. Tetapi memang ada nilai plusnya ketika Kang Deddy melakukan hal ini. Jadi akhirnya anggarannya bisa dialokasikan ke yang lain. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya, dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar, kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Ya, jadi bukan hanya wartawan aja sebenarnya. Jadi ada beberapa konten kreator juga yang memang bisa ngambil. Kayak saya ngambil dari medianya Kang Deddy Mulyadi. Banyak juga dari berita-berita mainstream, artinya berita-berita yang terkenal gitu ya, berita-berita gede. Itu juga ngambil dari platformnya Kang Deddy Mulyadi. Bisa dari TikToknya, dari Instagramnya, dari YouTube-nya. Jadi sebenarnya ini sumber yang valid. Ya oke gitu, bisa dimuat kan. Dan ini juga jadi nilai plus, akhirnya bisa tetap tersebar. Apalagi kegiatan Kang Deddy Mulyadi itu rata-rata itu viral, rata-rata itu rame gitu, dibicarakan sama orang. Dan orang tuh penasaran, Kang Deddy saat ini mau mengerjakan apa lagi ya? Lagi mau kemana ya? Khususnya yang ada di Jawa Barat, karena mungkin lagi merasa menunggu-nunggu gitu, kapan Kang Deddy itu ke wilayah kami. Karena di wilayah kami itu masih banyak inilah itulah. Dan pada akhirnya mereka selalu memantau medianya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, supaya tahu sampai mana ini, apakah wilayahnya itu bakal didatengin sama Kang Deddy, ya apakah enggak. Nanti bisa diukur dari situ. Nanti masyarakat yang belum didatengin sama Kang Deddy, sedangkan sudah sering teriak-teriak gitu tidak didatengin Kang Deddy, nanti juga mereka akan komplain sendiri ke Kang Deddy Mulyadi. Dengan adanya media ini, mereka lebih leluasa melihat gubernurnya itu mengerjakan apa saja dan kemana saja begitu ya. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat? Manfaat dengan orang banyak. Pasti. Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah rame. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Pro dan kontra itu udah biasa. Mungkin banyak orang yang tidak sepakat dengan keputusan-keputusan Kang Deddy. Kayak anggaran dipangkas, kayak misalkan sekolah nggak boleh ngadain acara ke luar daerah gitu ya. Ada yang tidak boleh perpisahan. Nah, maksudnya keluar daerah tuh study tour maksudnya gitu. Oke lah, pokoknya siaran hari ini di Val FM cuman segini aja. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan titik terang ya, bahwa Kang Deddy itu kenapa membuat konten, dan kenapa Kang Deddy itu disebut gubernur konten. Dan ini jawabannya Kang Deddy Mulyadi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa subscribe jika suka dengan cara siaran saya.